저 물어보고 싶은 게 있는데요. 물어봐. 셨죠? 지금은 의심도 안 하고요. 그쵸? 의심할 게 없지 당연히. 편의점 그만둘게요. 진짜 그만두려고 했는데 점장님 화이팅! Dayun menanyakan alasan mengapa Setbiul keluar sangat mendadak. Setbiul mengatakan bahwa ini semua sudah direncanakan. Dan Setbiul menyuruh agar Dayun keluar karena dia akan berganti pakaian. Walaupun Dayun memberikan tawaran naik gaji, tetapi Setbiul tidak menggubrisnya lalu Dayun pergi. Tak lama kemudian, Yeonbiul datang melihat kamar yang mewah. Dia mengambil kesempatan untuk menikmati fasilitas tersebut. Setelah selesai berganti pakaian, dua bersaudara tersebut pergi pulang. Tetapi ketika sampai di rumah, ternyata rumah mereka telah disita. Dan pemilik gedung sering mendatangi mereka, tetapi tidak pernah ada di rumah. Setbiul ternyata juga kena tipu dengan membayar kontraknya kepada agensi properti. Karena uang sewa tidak sampai ke pemilik gedung, akhirnya bangunan harus dikosongkan. Beberapa penghuni yang lain juga kena tipu juga, dan mereka melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi. Di tempat lain, Dayun tampak bingung karena Setbiul telah keluar, walaupun awalnya dia berniat untuk mengeluarkan Setbiul. Di sisi lain, Setbiul dan Yeonbiul sementara waktu tinggal di tempat seadanya. Alhasil, percekcokan sempat terjadi karena Yeonbiul malu jika harus berangkat sekolah dari tempat tersebut. Dan menyuruh agar kakaknya meminta bantuan Gyumbi. Namun, Setbiul tidak mau melakukan itu. Kemudian, Setbiul pergi keluar sejenak untuk mencari udara segar dengan harapan bisa menghilangkan penatnya. 나 이제 어떡해, 아빠. Tak lama kemudian, gaji dari Toserba telah diterima. Dayun berterima kasih karena Setbiul telah bekerja keras. Dan tanpa sengaja, dia juga membaca pesan dari Setbiul sebelumnya yang membuat momen ini semakin terharu. Kemudian, agensi properti datang untuk menemui Setbiul dan mengembalikan uangnya dan meminta agar Setbiul berpura-pura tidak melihatnya lalu pergi. Ternyata itu hanyalah sebuah mimpi. Yeonbiul malu jika harus berkeliling penginapan dengan seragam sekolah. Sebelum berangkat, ia meminta agar Setbiul segera mencari tempat yang lebih baik. Scene lalu berpindah. Pak Choi dan teman-temannya melihat berita yang mengenai wisata ke Jangji IG dengan harga promo. Seperti yang diketahui sebelumnya, itu adalah tempat tinggal Jangmi. Kemudian Pak Choi mengajak teman-temannya untuk pergi. Di tempat lain, Setbiul sedang melakukan promo bersama Paman Gondrong. Namun tak seperti biasanya, Setbiul tidak berhasil menjual barang-barang yang dipromosikan. Di Toserba, Bugong belum mengetahui bahwa Setbiul telah berhenti. Dan Dayun tidak memberitahukan hal tersebut. Karena Bugong yang sedang memuji kinerja Setbiul lalu pergi begitu saja. Selesai melakukan promosi, Setbiul tanpa sengaja melewati Toserba dan teringat dengan jurnalnya yang tertinggal. Lalu memutuskan untuk mengendam masuk dan mengambil jurnalnya. Karena melihat Dayun sudah kembali, Setbiul bersembunyi di ruang istirahat. Namun naasnya, Dayun masuk ke dalam ruang istirahat dan kentut di sebelah Setbiul. 속이 안 좋네 오늘. Kemudian persediaan barang-barang datang dan meminta kotak pengembalian. Lalu Setbiul segera bersembunyi di lemari. Keadaan semakin gawat saat Dayun akan memeriksa lemari. Karena keras, Dayun mengira itu dikunci, lalu mencoba mencari kuncinya. Kemudian Setbiul keluar, lalu menaruh kotak tersebut di atas meja dan bersembunyi kembali. Ketika kembali, Dayun sangat terkejut melihat kotak itu sudah ada di meja. Ditambah lagi, pengantar tersebut mengatakan hal-hal yang berbau mistis, membuat Dayun ketakutan. Tanpa sengaja, Setbiul menjatuhkan barang dan membuat Dayun kembali mengucapkan mantranya. Melihat kondisi tersebut, Setbiul segera meninggalkan tempat tersebut. Tak lama kemudian,
Setbyul mendapat panggilan video dari Yeonbyul dan sedang berada di rumah Gyumbi. Karena ayahnya sedang perjalanan ke Eropa, Gyumbi menyuruh agar Setbyul segera datang. Jika tidak, maka Yeonbyul akan dibunuh. 제발 살려주시라요. 단시간 내로 않으면 네 동생을 죽이겠소. Akhirnya Setbyul telah tiba di rumah Gyumbi yang sangat mewah. Gyumbi yang sangat mengidolakan webtoon dan selalu berkomentar pertama kali selama 48 berturut-turut. Dan tanpa disadari, penulis tersebut adalah Dalsik. Kemudian Dalsik bersama Dayun sempat memberitahukan kemungkinan penyebab Setbyul keluar. Menurut firasatnya, terjadi cinta segitiga yang membuat Yeonjo datang ke rumah sakit dan terjadilah konflik. 당신하고 있을 때 껍데기 예쁘냐? 남의 남자 건드리니까 재밌어? 너 죽어, 나 죽어. 그러다 옥살. Di tempat lain, Gyumbi teringat kejadian beberapa tahun yang lalu, di mana saat kabur dari rumah dan pergi ke Guncang untuk menemui Setbyul, lalu tidur di gudang. Menurutnya, itu adalah bantal terbaik yang dia rasakan. Tak lama kemudian, Dayun mengajaknya untuk bertemu di depan rumahnya karena ingin memberikan sesuatu. Setbyul sempat menolak, tetapi karena sedikit paksaan, akhirnya berangkat ke rumahnya yang telah disita. Dan Dayun mengembalikan catatan milik Setbyul yang tertinggal dan menanyakan alasan sebenarnya Setbyul keluar. Lalu Setbyul tidak memberitahukan yang sebenarnya dan beralasan karena uang. Alhasil, Dayun berterima kasih kepada Setbyul dan memberikan hadiah untuknya. Melihat hadiah yang dipakai Setbyul, Gyumbi dan Yeonbyul mengira bahwa Setbyul gila karena kehilangan uang jaminan. 아니, 이런 걸 왜 주냐? 나한테 딱 맞아. Scene lalu berpindah. Yeonjo masih teringat kejadian waktu itu dan mengirim pesan ke Dayun untuk bertemu nanti malam. Di waktu yang bersamaan, akan diadakan acara makan bersama dengan direktur musik Edward. Tetapi Yeonjo menolak tidak bisa datang. Di sisi lain, Setbyul diterima kerja di sebuah pelayanan pengiriman makanan. Pada saat malam hari, Yeonjo meminta maaf atas perilaku ibunya yang mencampuri urusannya. Dan Dayun juga menjelaskan mengenai foto dengan Setbyul lalu memberitahukan bahwa Setbyul telah keluar. Kemudian mereka kembali baikan. Untuk memperingati hari 1000 bersama, Dayun mengajak Yeonjo untuk kencan mewah di acara musikal hari pertama. Namun, Yeonjo teringat bahwa dia juga diundang di acara tersebut. Di tempat lain, ayah Gyumbi telah pulang. Setbyul mendengar sang ayah marah karena Gyumbi masih bergaul dengannya dan menganggap Gyumbi tidak lulus karena Setbyul. Namun, Gyumbi tidak membenarkan hal tersebut. Dan jika ayahnya mengusir Setbyul, maka Gyumbi akan mogok makan dan tidak sekolah. Di tempat lain, Yeonjo menemui direktur Cho dan mengatakan bahwa tidak bisa ikut datang di acara musikal. Dan direktur Cho mengatakan ini bukan main-main, namun mengenai pekerjaannya. Akhirnya, Yeonjo memberitahukan Dayun untuk tidak bisa ikut kencan mewah dengannya, dengan alasan ada klien yang tiba-tiba datang besok. Scene lalu berpindah. Gyumbi terbangun dengan melihat surat dari Setbyul yang mengatakan bahwa sudah mendapat tempat tinggal dan menyuruh agar membiarkan barang-barangnya di sana. Keesokan harinya, Setbyul bekerja dengan keras, tetapi tiba-tiba nasib buruk menimpanya. Karena kejadian tersebut, Setbyul akhirnya diberhentikan. Setelah memperbarui rekornya, tanpa sengaja Gyumbi bertemu dengan Dalsik. Seperti biasa, percekcokan pun terjadi. 찌찌뽕
Karena melihat rekornya dikalahkan, Dalsik tidak diam begitu saja. Di tempat lain, Yeon Byul mendapat tawaran menjadi trainer sebuah agensi dan mulai untuk debut barunya. Kemudian, untuk menulis kontrak, Yeon Byul harus membawa walinya besok. Sedangkan Dayun harus depresi karena tiketnya tidak bisa diganti jadwal. Tak lama kemudian, Pak Choi datang meminta $50 untuk membayar taksi. Tapi ternyata Pak Choi membohonginya dengan menyimpan uang kembaliannya. Kemudian Dayun segera menghampiri Pak Choi. Dan Pak Choi menceritakan rencananya pergi ke Jangji IG karena membutuhkan uang sebesar $1.000. Menurut Dayun, yang paling utama bukanlah uang, namun meminta restu sang ibu. Lalu Dayun memberikan tiket kencannya agar sang ayah bisa mendapat restu dari ibunya. Lalu scene berpindah. Seth Byul dan Yeon Byul kini tinggal di Suwana dan Yeon Byul sempat membantu mengobati luka kakaknya. Di sisi lain, Pak Choi memberikan tiket mewah itu kepada Bugong dan memijat kakinya untuk mendapat restu. Tapi tiba-tiba Bugong mendapat telepon dari salah satu kliennya yang membatalkan untuk mendaftar asuransi. Karena situasi yang tidak terkondisikan, Pak Choi malah menyampaikan tujuannya untuk pergi ke luar negeri bersama teman-temannya dan berujung kekacauan. Bugong akhirnya mengembalikan tiket itu kepada Dayun dan memarahinya. Di tempat lain, Seth Byul terkejut ketika bangun melihat surat dari Yeon Byul yang pergi membawa semua uangnya. Walaupun telah berjanji akan sukses dan menggantinya, tetap saja Seth Byul dalam kondisi yang sangat berat. Kemudian Yeon Byul telah menyewa seorang ibu-ibu untuk berpura-pura menjadi ibunya agar bisa dimulai kontraknya. Sedangkan di Suwana, tanpa sengaja Bugong melihat Seth Byul. Lalu Bugong mencoba menenangkan Seth Byul yang sedang bersedih. Hingga menceritakan kejadian adiknya yang mencuri semua uang yang dia punya. Kemudian Bugong malah ikut menceritakan kondisi suaminya yang tidak bekerja dan ingin ke luar negeri. Dan juga anaknya yang gagal nonton acara musikal dengan kekasihnya. Scene berpindah di acara musikal. Tanpa sengaja, Yeonjo melihat Dayun hadir di acara tersebut seorang diri. Seharusnya ini adalah hari spesial baginya dengan Yeonjo. Namun, dia harus merayakan seorang diri. Di tempat lain, Bugong bertemu dengan ibu-ibu yang memberitahukan bahwa Seth Byul menjadi korban penipuan. Lalu kehilangan rumahnya dan kini tinggal di Suwana. Bugong yang baru mengetahui hal tersebut langsung bergegas mencari Seth Byul. Di sisi lain, Dayun telah pulang. Tanpa sengaja, dia melihat penampakan.